Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu guru berharap para siswa saat ini dalam keadaan yang sehat semua. Nah, saat ini Ibu guru akan memberikan materi tentang ruang dimensi 3, yaitu pada mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Heni Reni Roti SPI. Saat ini Ibu Guru dipercayakan untuk mengajar matematika pada kelas TITL dan TKR 12. Nah, adik-adik kita masuk pada materi kita yaitu ruang dimensi 3. Nah, apakah adik-adik para siswa sekalian sudah pernah belajar tentang ruang dimensi 3? Apakah waktu kelas 10 dan 11 sudah pernah dapat ruang dimensi 3? Oke. Saat ini Ibu Guru akan menjelaskan ini ruang dimensi 3. Nah, sebelum masuk dalam materi ini, Ibu Guru akan membacakan standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antar titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, dalam pembelajaran ini tentu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan kedudukan antara titik dan garis. Yang kedua, siswa dapat menentukan kedudukan antara titik dan bidang. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kedudukan antara dua buah garis. Yang keempat, siswa dapat menentukan kedudukan antara garis dan bidang. Yang kelima, siswa dapat menentukan kedudukan antara dua buah bidang. Oke? Kita masuk pada peta konsep pembelajaran kita pada saat ini, yaitu ruang dimensi 3 itu terdiri dari bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, dan limas. Unsur-unsur ruang dimensi 3 terdiri dari titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang itu terdiri dari titik terhadap garis, titik terhadap bidang, antara dua garis, garis terhadap bidang, antara dua bidang. Nah, kedudukan antara titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Sebelumnya, masihkah adik-adik ingat mengenai unsur-unsur dalam ruang dimensi 3? Mari kita ingat kembali bersama-sama. Unsur-unsur dalam ruang dimensi 3 yaitu titik. Sebuah titik tidak memiliki suatu definisi yang pasti. Sebuah titik hanya dapat digambarkan dengan memakai tanda nokta, kemudian dibubuhi dengan nama titik itu. Misalnya, titik A dan titik B. Selanjutnya, garis. Sebuah garis dapat diperpanjang sekehendak kita. Namun harus ingat, terbatasnya bidang gambar sebuah garis hanya dilukiskan sebagian saja. Nah, bagian ini disebut wakil garis atau ruas garis.
Sekali lagi, wakil garis atau ruas garis. Garis hanya mempunyai ukuran panjang, tapi tidak mempunyai ukuran lebar. Nama dari sebuah garis dapat ditentukan dengan menyebutkan nama wakil garis itu dengan memakai huruf kecil atau menyebutkan nama wakil garis dari titik pangkal ke titik ujung. Misalnya, perhatikan pada gambar titik A ke titik B. Kemudian wakil garisnya bisa dengan huruf kecil, yaitu garis G. Oke, selanjutnya bidang. Nah, sebuah bidang dapat diperluas seluas-luasnya. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Nah, wakil satu bidang memiliki ukuran panjang dan lebar. Gambar wakil bidang biasanya berbentuk persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Nama dari suatu bidang dituliskan di daerah pojok bidang dengan memakai simbol tertentu. Misalnya, perhatikan ini ada gambar bidang persegi panjang. Nah, nama bidangnya adalah alfa. Kemudian perhatikan ada gambar bidang jajar genjang dan nama bidangnya adalah beta. Oke, selanjutnya kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Misalnya diberikan sebuah titik A, garis G, dan titik B dengan ilustrasi sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawahnya, ada garis G, di mana di situ ada titik A dan titik B. Oke, titik A terletak pada garis G, sebab titik A dilalui oleh garis G. Sebaliknya, titik B berada di luar garis G, sebab titik B tidak dilalui oleh garis G. Sekarang, perhatikan titik dan garis pada sebuah kubus MNOP QRST berikut. Ya, perhatikan kubus MNOP QRST. Lihat, ada ruas-ruas garis. Lihat pada gambar. Nah, ini adalah ruas-ruas garis atau biasa disebut sebagai rusuk kubus. Ya. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk atau ada 12 garis pada kubus. Kemudian ada titik-titik sudutnya yang kita lihat yang berbentuk bulat pada setiap titik-titik sudut dari MNOP QRST. Selanjutnya, kita perhatikan garis Q ke R, ada garis G. Nah, segmen garis QR merupakan wakil garis G. Sekali lagi, segmen garis QR merupakan wakil garis G. Selanjutnya,
Titik-titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah titik Q dan R. Titik-titik sudut kubus yang terletak di luar garis G adalah titik-titik M, N, O, P, S, dan T. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang. Misalnya, diberikan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, serta suatu bidang yaitu bidang alfa dengan ilustrasi sebagai berikut. Perhatikan, ada titik A, kemudian ada titik B. Nah, perhatikan gambar. Titik A terletak pada bidang alfa. Titik A terletak pada bidang alfa sebab titik A dapat dilalui oleh bidang alfa. Sebaliknya, titik B terletak di luar bidang alfa sebab titik B tidak dapat dilalui oleh bidang alfa. Sekarang, perhatikan titik dan bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Ya, kita lihat pada slide kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan ada titik-titiknya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita lihat tadi yang berwarna kuning adalah bidang. Jadi tadi A, B, C, D, kemudian bidang E, F, G, H, kemudian ada bidang B, C, F, G, kemudian bidang A, D, E, H, selanjutnya bidang C, D, G, H. Kemudian ada bidang A, B, E, F. Nah, di situ ada nama bidangnya yaitu bidang alfa. Nah, bidang A, B, E, F merupakan wakil bidang alfa. Nah, titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang alfa adalah titik-titik A, B, E, dan F. Titik-titik sudut kubus yang terletak di luar bidang alfa adalah titik-titik C, D, G, dan H. Selanjutnya, adik-adik, ibu guru memberikan latihan soal untuk Anda jawab, dan soal ini nanti adik-adik jawab dan bisa kirim nanti lewat WhatsApp pribadi ibu. Nah, pertanyaannya, diketahui limas beraturan TPQRS pada gambar berikut. Nah, pertanyaan yang pertama, catat ya adik-adik, tulis pada buku catatan Anda dan nantinya jawabannya bisa Anda WhatsApp ke WhatsApp pribadi Bu Guru. Yang pertama, sebutkan titik-titik sudut limas yang terletak pada rusuk-rusuk sisi. Jadi tadi Bu Guru sudah berikan contoh tadi adalah kubus. Dan saat ini Anda jawab pertanyaan dari limas. Tentu jawabannya sama dengan penjelasan yang tadi. Nomor 2, sebutkan titik-titik sudut limas yang terletak di luar rusuk-rusuk alas. Yang ketiga, sebutkan titik-titik sudut limas yang terletak pada rusuk-rusuk alas. Yang keempat, sebutkan titik sudut limas yang berada di luar bidang alas. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menulis soal dan gambar, silakan adik-adik jawab. Dan sekali lagi jawabannya bisa WhatsApp pribadi ke Ibu Guru. Oke? Kita lanjut. Kedudukan garis terhadap garis lain dan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan antara dua garis. Yang pertama, berpotongan.
Nah, bagaimana ini berpotongan? Nah, dua buah garis, misalnya garis G dan H dikatakan berpotongan jika garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan. Nah, adik-adik perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada sebuah bidang jajar genjang. Nah, ada nama bidangnya yaitu bidang alfa. Selanjutnya ada garis yang dinamakan garis G. Kemudian ada juga satu garis yang memotong garis G, yaitu garis H. Nah, garis yang berpotongan ini, kedua garis G dan H terletak pada bidang alfa. Nah, kemudian garis yang berpotongan, garis G dan H yang berpotongan itu ada titik persekutuannya, yaitu titik A. Sekali lagi, titik A adalah titik persekutuan. Selanjutnya adik-adik perhatikan gambar kubus. Kita lihat ada garis-garis yang menghubungkan dari titik satu ke titik yang satu atau pada sudut yang satu ke sudut yang lain. Nah, ini adalah garis-garis, adik-adik perhatikan ya. Garis-garis yang bagian tutup kubus. Nah, ini yang diberi warna. Selanjutnya ada juga garis yang kuning di bawah alas kubus. Anda perhatikan ada garis di bawah alas kubus. Selanjutnya ada juga garis pada alas kubus, ada 4 garis pada alas kubus ini yang berwarna kuning. Nah, kemudian ada titik-titik sudutnya, atau di sini ada titik-titik pertemuan dari garis-garis. Adik-adik perhatikan. Ya. Ada garis QS. Kita perhatikan gambar pada penutup dari kubus atau bagian atas kubus, yaitu garis yang berwarna biru, yaitu garis SQ atau QS. Kemudian garis itu yang berwarna biru, yaitu wakil garisnya adalah G atau garis G. Kemudian ada garis biru yang menghubungkan antara titik T dan R, yaitu garisnya adalah garis H. Nah, pertemuan antara atau titik pertemuan antara garis G dan H itu ada suatu titik persekutuannya, yaitu titik X. Ya, kita lihat pada gambar. Kemudian perhatikan juga. Nah, ada garis TN, yaitu wakil garis N. Kemudian ada RP atau garis M. Ada titik persekutuannya, yaitu titik Y. Oke, lanjut. Dari gambar kubus ini MNOPQRST di samping garis G dan H terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang QRST, dan memiliki sebuah titik persekutuan yaitu titik X. Garis M dan N terletak pada bidang yang sama yaitu bidang NPTR dan memiliki sebuah titik persekutuan yaitu titik Y. Oke, sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kedudukan antara dua garis yaitu sejajar. Nah, dua buah garis misalnya G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada sebuah bidang atau bidang yang sama serta tidak memiliki satupun titik persekutuan. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita perhatikan
Ada bidang jajar genjang, yaitu bidang beta. Ada garis G, kemudian garis H. Kita perhatikan garis G dan H itu saling sejajar. Kalau sejajar berarti tidak pernah bertemu titik, atau garisnya tidak bertemu dan tidak ada titik pertemuan atau perpotongan. Nah, sekarang perhatikan gambar garis-garis pada kubus MNOPQRST berikut. Nah, perhatikan, ini adalah kubus MNOPQRST. Ini ada garis-garis pada bagian atas atau tutup kubus, kita lihat. Kemudian ada juga yang bagian alas kubus. Ada garis berwarna kuning. Perhatikan ini. Selanjutnya, ya ini. Jadi ada 4 garis pada alas kubus. Nah, ada titik-titik sudutnya, yaitu MNOPQRST. Nah, kemudian perhatikan ada garis TR, yaitu wakil garisnya M. Ada garis NP, wakil garisnya adalah N. Nah, sekarang perhatikan garis RT dan NP terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang NPRT, serta tidak memiliki satupun titik persekutuan. Maka dapat dikatakan bahwa garis RT dan NP sejajar. Selanjutnya, kita lihat garis MN dan QR terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang MNQR, serta tidak memiliki satupun titik persekutuan. Maka garis MN dan QR dapat dikatakan sejajar, atau orang dia bilang sehari-hari sama rata. Nah, kemudian kedudukan antara dua garis selanjutnya yaitu bersilangan. Nah, dua buah garis misalnya G dan H dikatakan bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jadi dikatakan bersilangan artinya tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang, maka perhatikan ilustrasi berikut. Anda lihat ada bidang alfa yang berbentuk jajar genjang. Nah, ada garis yang dinamakan garis G. Kemudian ada garis warna biru yang bersilangan dengan garis G, yaitu garis H. Jadi garis H bersilangan dengan garis G. Kita lihat ada satu bidang, yaitu bidang beta. Nah, nampak dari gambar ini bahwa garis G terletak pada bidang alfa, sedangkan garis H menembus bidang alfa dan garis H terletak pada bidang beta. Oke? Nah, sekarang perhatikan ilustrasi dua buah garis yang bersilangan pada balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, lihat ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada bidangnya di bawah A, B, C, D yang berwarna kuning tadi. Kemudian bagian atas F, G, H, samping
B, C, G, H. Kemudian samping kiri juga ada A, D, E, H. Bagian depan A, B, F, E. Kemudian bagian belakang C, D, G, H. Nah, kita lihat pada balok A, B, C, D, F, G, H, garis AB terletak pada bidang A, B, E, F. Sedangkan garis DH dan garis CG terletak pada bidang C, D, H, G. Sehingga garis AB dikatakan bersilangan dengan garis DH maupun dengan garis CG. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan adik-adik ya, ilustrasi berikut ini ada bidang jajar genjang itu bidang gamma. Nah, kemudian ada garis kuning, garis A. Dan garis itu mempertemukan kedua titik, yaitu ada titik yang berwarna biru, ada kedua titik. Nah, garis A merupakan garis yang terletak pada bidang gamma. Selanjutnya, ada garis B. Kemudian, garis B merupakan garis yang menembus bidang gamma. Selanjutnya, perhatikan. Garis C merupakan garis yang sejajar bidang gamma. Oke, sudah perhatikan? Nah, sebuah garis, misalnya garis A, dikatakan terletak pada bidang gamma jika garis A dan bidang gamma sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Nah, sebuah garis, misalnya garis B, dikatakan menembus atau memotong bidang gamma jika garis B dan bidang gamma sekurang-kurangnya mempunyai sebuah titik persekutuan. Sebuah garis, misalnya garis C, dikatakan sejajar bidang gamma jika garis C dan bidang gamma tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Oke, sekarang perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Ya, kita lihat balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian kita lihat bidang yang berwarna kuning pada alas balok ini A, B, C, D. Kemudian perhatikan bagian atas, samping kanan, samping kiri, bagian depan. Kemudian garis AB terletak pada bidang ABEF. Kemudian bagian belakang, perhatikan ada bidang garis AB sejajar dengan bidang CDGH. Perhatikan juga bidang berikut, samping kanan dan samping kiri. Nah, garis AB menembus bidang ADEH dan bidang BCFG. Oke, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, kedudukan antara dua bidang. Perhatikan gambar berikut. Ada bidang alfa dan beta ini. Bidang alfa dan beta saling berimpit. Jadi ada dua bidang, kemudian berimpit. Jadi kalau orang bilang biasanya kalau dua kertas, kemudian orang kasih baku lem, jadi baku GP atau berhimpit. Kemudian kita perhatikan ada bidang alfa yang berbentuk jajar genjang. Nah, ini ada bidang beta, jadi alfa dan beta. Nah, bidang alfa dan beta ini saling sejajar.
Kemudian perhatikan di bawah, gambar di bawah ada bidang alfa, kemudian ada bidang beta. Nah, bidang alfa dan beta saling berpotongan. Selanjutnya, pandang kubus MNOPQRST berikut ini. Ya, kita perhatikan ada gambar kubus. Ya, ada bagian atas atau tutup kubus. Pada ruas-ruas garisnya atau pada rusuknya, ini bagian atas ada 4. Kemudian bagian bawah atau alas, ruang berwarna kuning, garis yang warna kuning, ada 4. Nah, sekarang perhatikan ada titik-titiknya, titik-titik pertemuannya, yaitu titik MNOPQRST. Selanjutnya ada garis TR, garis NP. Nah, kita lihat garis TR dan NP ini membentuk satu bidang. Kemudian garis OS dan QM ini membentuk juga satu bidang. Nah, bidang-bidang yang saling sejajar yaitu MN, QR, dan POST. Kemudian NORS dan MP, KT. Kemudian MNOP dan PQRS. Bidang-bidang yang lain yang saling berpotongan yaitu MOSQ dan NPTR, MNQR dan NORS, MNQR dan MPQT, MNQR dan MNOP, MNQR dan QRST, dan seterusnya. Selanjutnya adik-adik, Ibu Guru akan memberikan latihan. Silakan ya, jawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan sekali lagi jawabannya nanti akan adik-adik kirim melalui WhatsApp Ibu Guru. Pertanyaan yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH. Sebutkan rusuk-rusuk kubus yang pertama berpotongan dengan diagonal ruang BH. B. Berimpit dengan diagonal ruang BH. C. Sejajar dengan rusuk AB. D. Bersilangan dengan rusuk AB. Pertanyaan yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH. Sekarang sebutkan rusuk-rusuk kubus yang terletak pada bidang BDF, BDHF. B. Sejajar terhadap bidang EFGH. C. Memotong atau menembus bidang EFGH. Oke, adik-adik tulis jawabannya pada buku matematika Anda. Kemudian silakan Anda jawab. Dan setelah itu jawaban adik-adik bisa adik-adik kirim lewat WhatsApp pribadi Bu Guru, yaitu ke 0852 40 10 49 51. Sekali lagi jawabannya tadi bisa WhatsApp ke 0852 40 10 49 51. Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih adik-adik atas perhatian, dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya pada mata pelajaran matematika kelas 12 TITL dan TKR. Shalom.